Masya Allah banget nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, tanpa perpanjang-panjang waktu lagi kepada Teh Ulfi, kami persilakan untuk menyampaikan materi kajian Ramadan pada hari ini. Kepada Teh Ulfi, kami persilahkan, Kak. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya, yang alhamdulillah bisa berjumpa secara virtual ya. Insyaallah kita akan kajian ya malam hari ini. Shalawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, gimana nih kabar teman-teman semua malam hari ini ya? Di bulan suci Ramadan luar biasa ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana ibadah-ibadah saumnya gitu ya di bulan Ramadan, mudah-mudahan lancar ya gitu. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan rahmat ya yang luar biasa, yang berlipat ganda yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, insya Allah ya malam hari ini kita akan bahas ya tentang, kalau dari judulnya kan mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya gitu ya di publikasinya. Kita akan bahas malam hari ini tentang who am I gitu ya. Jadi menanyakan diri kita sendiri gitu. Nah ini insya Allah akan coba teteh share ya untuk materinya. Ya, ini udah terlihat belum ya share screen-nya? Sudah, Kak, Udah ya? sudah terlihat. Ya. Ya, malam hari ini ya insya Allah kita di sesi Saat Naik Booster Iman ya, di malam minggu di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah berkahi ya. Kita akan bahas tentang who am I. Nah ini sebetulnya pembahasan yang penting banget untuk kita bahas ya, apalagi kita as a muslim gitu ya, sebagai muslim yang emangnya kenapa sih membahas tentang who am I ini menjadi suatu hal yang penting gitu. Nah ini sebetulnya kita akan bahas ya namanya booster iman, tentang keimanan, tentang keyakinan kita. Kalau ditanya kenapa harus bahas tentang keimanan, bukannya kita tuh udah lahir itu jadi muslim ya gitu. Nah justru itu gitu ya, karena kita terlahir sudah muslim gitu, karena orang tua itu muslim. Nah, itu jangan sampai keimanan kita itu hanya karena keturunan. Nah, tapi harusnya ya Allah itu meminta bahwa keyakinan kita itu 100% karena sebuah kesadaran. Ya, karena kita tuh kan udah balik ya, sudah sempurna akalnya, sehingga harusnya kita itu bisa memilih ya keyakinan itu atas dasar kesadaran, bukan hanya sekedar keturunan. Ya, karena kalau cuman keturunan kan kesannya hanya sekedar ikut-ikutan ya, atau istilah hari ini tuh FOMO gitu. Nah, tapi justru jadi sangat bahaya ketika keimanan itu hanya sekedar yaitu keturunan tadi gitu. Ketika misalkan ditanya kenapa menjadi muslim,
Kemudian kita hanya bisa jawab, ya karena orang tua muslim, gitu. Nah itu justru akan jadi bahaya ya, sehingga akhirnya kita nggak tahu strong why-nya gitu ya, sehingga akhirnya kita hanya taunya ya udah muslim itu ya puasa gitu ya sholat gitu kan, zakat, pergi haji, udah itu doang gitu. Nah, jadi seharusnya menjadi seorang muslim yang itu adalah sebuah keyakinan, itu tidak loncat gitu ya kepada how to, gimana sih caranya menjadi muslim. Nah, ini kadang banyak bisa jadi gitu ya dari kita itu punya kesalahan gitu ya dalam memahami Islam itu loncat gitu. Jadi langsung aja kepada how to-nya gitu tanpa tahu why-nya gitu ya. Sehingga akhirnya melaksanakan kewajiban itu hanya sekedar apa ya tadi menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah itu sayang banget apalagi di bulan suci Ramadan hari ini ya. Kita itu kan di bulan Ramadan itu rahmat Allah itu begitu besar. Ya Allah janjikan ya tadi ya barang siapa yang taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban, Allah akan berlipat ganda gitu ya, memberikan pahala-pahalanya. Nah, jangan sampai kita melaksanakan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa tahu why-nya, tanpa didasari rasa cinta kepada Allah. Nah, karena kalau tanpa kesadaran itu pasti kita melaksanakannya menjadi sesuatu yang beban gitu. Nah, untuk bisa tadi ya kita betul-betul memahami kenapa kita menjadi muslim gitu sehingga apa istilah-istilahnya jangan sampai kita apa Islam cuman KTP doang gitu ya atau misalkan Islam tuh hanya di identitasnya aja. Nah, nauzubillah jangan sampai seperti itu. Jadi memang betul kita tuh harus paham ya kenapa kita itu menjadi muslim. Harusnya itu menjadi suatu pilihan gitu ya bagi kita, keyakinan yang kita pilih gitu karena kesadaran bukan hanya sekedar keturunan. Itu karena ya memang di Indonesia itu kan mayoritas muslim ya gitu. Jadi jangan sampai apa tadi gitu ya keimanan kita hanya sekedar keturunan. Nah, makanya di sini kita akan bahas gitu ya who am I, dari mulai diri kita sendiri kita cari tahu sebetulnya kita ini tuh siapa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita kan diciptakan ya oleh Allah itu punya yang namanya panca indera, ya kan, punya penglihatan, pendengaran, gitu. Kita bisa melihat bagaimana makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini tuh banyak ya. Atau mungkin sesuatu yang bisa bergerak juga ada hewan, ya sesuatu yang bertumbuh itu ada tumbuhan dan ada kita, gitu ya, ada manusia. Nah, sebetulnya kita itu harus bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, tidak makhluk yang lain, gitu ya. Karena banyak juga nih khususnya Gen Z katanya justru merasa beban menjadi manusia. Ya, kok bisa gitu ya, sehingga kayak, aduh bisa nggak sih aku tuh diciptakan jangan menjadi manusia gitu ya, gitu. Jadi pengennya apa dong, makhluk-makhluk yang makhluk Allah mungkin yang lain. Gitu. Nah, tapi pada ternyata, hari ini pada faktanya ya kita sebagai manusia kan, gitu. Yang harusnya sebetulnya kita tuh harus bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Kenapa? Why? Gitu ya. Karena manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia, mohon maaf ini ada salah ketik ya, typo. Ya, makhluk Allah yang mulia karena diberikan apa? Tentu kita semua tahu ya, karena kita diberikan akal. Ya, akal yang memang tidak Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain. Apakah akal itu ada dalam organ otak? Nah, itu kan nggak ada ya, karena kalau berbicara organ otaknya, ya kita tahu ya bahwa kucing juga punya organ otak, gitu ya, hewan punya organ otak, tapi manusia punya organ otak dan akal gitu. Nah, sehingga tadi ya bahwa akal itu tidak Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain. Ya, jadi hanya kepada manusia gitu. Nah, itu kita harus sadari bahwa oh ternyata kita ini adalah makhluk Allah yang mulia loh ya. Gitu. Dikatakan tadi ya paling mulia.
Tapi Allah peringatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 nih teman-teman. Ya, jadi ada konsekuensinya ya ketika Allah itu menciptakan kita sebagai manusia gitu. Nah, jadi punya konsekuensi ketika Allah berikan akal. Jadi akal itu harus dipakai gitu. Untuk apa sih? Untuk menemukan Allah gitu ya. Siapa diri kita? Tadi ya masih kita akan bahas who am I. Nah, Allah katakan yang di sini terjemahan ya atau artinya dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Nah, ini kebayang ya, nauzubillah udah neraka jahanam lagi. Neraka jahanam itu kan neraka yang paling bawah ya. Jadi bukan lagi apinya gitu ya, tapi udah jadi baranya. Itu ya, kalau kita contohnya bakar kayu tuh yang paling panas itu kan bukan apinya ya, tapi baranya, kayu yang sudah jadi api itu. Nah, itu kan yang paling panas sebetulnya. Nah, itu kira-kira bayangan neraka jahanam tuh kayak gitu ya. Luar biasa. Nah, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka, nah dari manusia ini yang seperti apa ya? Mereka mempunyai hati. Allah katakan di sini kolbu ya. Jadi hati di sini tuh bukan organ hati ya, bukan. Tapi di sini tuh lebih kepada akal. Nah, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah gitu. Jadi dia punya akal sih, tapi tidak digunakan tuh akalnya itu untuk mencari tahu siapa dirinya, tidak mencari tahu siapa Tuhannya gitu ya. Dan mereka mempunyai mata, mata ya penglihatan salah satu panca indera kita, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Padahal luar biasa ya kekuasaan Allah itu yang sering kita lihat setiap hari, bahkan mungkin setiap detik ya. Kita melihat misalkan kita keluar rumah saja kita bisa melihat betapa luar biasanya langit contohnya. Itu ya, kok bisa ya ada langit tapi nggak ada tiangnya ya. Ada awan gitu ya di atas tapi nggak ada penyangganya gitu. Nah, itu kan tidak mungkin dibuat oleh manusia kan. Karena kalau buatan manusia kayak contohnya atap rumah itu pasti harus ada tiang kan gitu, harus ada penyangganya. Itu. Tapi langit itu enggak gitu. Nah, itu harusnya kita menjadikan menggunakan akal kita bahwa oh ternyata ada harusnya yang menciptakan ini semua gitu ya. Dan tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Nah, sesimpel kita analoginya ya mungkin gadget yang di depan kita ya, entah itu handphone mungkin atau laptop. Nah, kan nggak mungkin gitu ya, handphone atau laptop itu tiba-tiba aja gitu ada di tas kita, kan nggak gitu ya. Kita pasti berpikir bahwa ya handphone yang kita punya itu kita beli dan kita tahu bahwa handphone itu ada yang memproduksi, ya kan, ada yang menciptakan itu, yaitu manusia yang lain gitu ya, ada pabriknya misalnya. Itu kan sesimpel itu aja akal kita tuh bisa mampu ya berpikir seperti itu. Nah, apalagi ini melihat tadi ya sesuatu yang luar biasa, betapa indahnya. Tadi contohnya langit yang tidak ada tiangnya gitu ya, tapi bisa ada di atas gitu ya. Nah, itu harusnya tadi ya dengan penglihatan kita kata Allah harusnya berpikir tentang bahwa ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa ini semua ada yang menciptakan gitu ya, dan mereka mempunyai telinga pendengaran gitu ya, tetapi tidak dipergunakan ya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, Allah katakan apa? Mereka itu seperti ya binatang ternak, bahkan bisa lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kalau dikatakan di ayat ini, kenapa Allah nge-mention gitu ya, binatangnya binatang ternak, tidak binatang yang lain. Kenapa enggak binatang predator gitu? Enggak. Kenapa? Karena binatang ternak nih, kalau teman-teman masih ingat mungkin pelajaran di sains ya atau IPA, bahwa binatang ternak itu kan adalah klasifikasi atau kelas hewan paling rendah. Itu karena dia kan sebagai produsen ya yang dimakan oleh predator. Itu kayak misalkan kambing, sapi.
ya. Makanya dia dipelihara oleh manusia dan dikasih makan oleh manusia, karena binatang ternak itu kan bukan predator yang bisa mencari makannya sendiri. Nah itu. Nah, kenapa kemudian di sini Allah bilangnya, Allah nge-mention-nya binatang ternak? Ya karena memang binatang ternak artinya tadi klasifikasi atau kelas hewan paling rendah. Jadi artinya Allah ingin bilang bahwa kalau ada manusia yang dia tuh nggak mau mikir, nggak mau berpikir tentang siapa sih dirinya itu, ya bahwa ternyata kita itu adalah makhluk yang ada penciptanya gitu. Nah Allah ya sampai marahnya Allah itu dikatakan, oh udah nggak pantas dikatakan sebagai manusia. Itu bahkan Allah menyamakan kita dengan binatang ternak tadi, binatang yang paling rendah. Tadi bahkan Allah katakan ya bahkan bisa lebih sesat lagi. Artinya apa? Lebih hina lagi dari binatang ternak. Coba bayangkan teman-teman, sehina-hinanya hewan, terus apalagi dong kita dikatakan apalagi gitu ya. Saking hinanya kalau manusia itu ya nggak mau untuk kemudian berpikir tentang siapa dirinya. Artinya ketika manusia tidak mau berpikir siapa dirinya, kita ini nggak jadinya apa sih kasarnya nggak tahu diri gitu ya. Nah ini kita harus pahami gitu ya, karena manusia ketika tidak tahu dirinya itu siapa, nggak tahu diri tadi gitu ya, bahwa dirinya sebetulnya adalah ada yang menciptakan, hambanya Allah, maka manusia itu kan nanti ya akan seenaknya menjalani kehidupan ini. Itu ya, tadi misalkan, ketika, hari ini apalagi di bulan suci Ramadan ya Allah perintahkan untuk berpuasa, tapi dia nggak mau puasa, gitu. Nah itu kan seenaknya banget ya, dan fenomena itu terjadi nggak sih? Ada ya manusia-manusia seperti itu, yang kalau kita lihat mungkin fenomenanya di luar sana ya, di mal-mal biasanya kalau di bulan Ramadan siang-siang tuh pasti teman-teman pernah lihat ya, kaki-kaki yang kelihatan ya, tapi orangnya nggak kelihatan ya, karena kan dihijab tuh, ditutupin gitu. Ya, tapi, ya itulah gitu ya, wallahu alam gitu ketika, dia itu sebetulnya tidak punya uzur syar'i untuk tidak berpuasa, tapi dia seenaknya aja ya, santai gitu ya, untuk tidak puasa gitu ya di bulan Ramadan. Nah, orang yang seperti itu kata Allah tadi, dia nggak tahu siapa dirinya. Ya, dia nggak mau mikir gitu ya, tidak mau berpikir tentang dirinya itu siapa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena memang manusia itu adalah makhluk yang merdeka. Artinya apa? Makhluk yang merdeka di sini Allah berikan pilihan kepada kepada manusia gitu ya. Itu yang memang berbeda dengan hewan. Nah, karena makhluk Allah yang lain tuh nggak diberikan pilihan seperti kita teman-teman gitu ya. Kayak hewan contohnya, hewan tuh nggak dikasih pilihan. Kayak misalkan makan tadi ya, hewan ternak misalnya, kita tahu hewan ternak itu kan termasuk herbivora ya, yang makannya tumbuh-tumbuhan kayak misalkan sapi, ya dia nggak punya pilihan gitu selain makan rumput atau makanannya dia. Kalau kita tawarin juga gitu ya, kayak misalkan di kita kan enak ya, wagyu tuh gitu, ya daging dia sendiri ya. Nah apakah kalau kita sodorkan ke sapi dia mau makan, dia nggak bisa gitu, karena dia nggak punya pilihan selain makan rumput atau makanan dia gitu. Nah tapi manusia makhluk yang merdeka, manusia bisa makan apa aja kan, mau makan kotoran bisa nggak? Ya bisa juga kalau mau gitu, ya makan apapun kita tuh bisa gitu. Karena tadi manusia itu makhluk yang merdeka, Allah berikan pilihan kepada manusia. Kenapa Allah berikan pilihan kepada manusia? Lagi-lagi karena Allah memberikan akal tadi, yang harusnya dia pakai tuh akalnya, ya tadi gitu ya, untuk supaya tahu dirinya itu siapa, gitu. Sehingga dia bisa memilih sesuatu pilihan yang benar menurut siapa? Menurut Allah, gitu, ya. Nah, karena ya, ternyata
kita itu dari awal itu udah tahu sebetulnya kita itu siapa. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ini surat yang sama ya, tapi ayatnya berbeda. Oh, tadi di 179. Yang artinya Allah katakan dan ingatlah ya, Allah berfirman dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Nah, ternyata artinya apa sih maksud dalam ayat ini ketika di alam ruh gitu ya, nah tadi si ruhayah ya atau nyawa hidup gitu. Allah itu nanya kepada kita gitu ya ketika kita tuh masih di alam ruh, bukankah aku ini Tuhanmu gitu. Nah, maka para ruh itu menjawab, betul ya, kami menjadi saksi. Nah, ini kalau apalagi dalam bahasa Arabnya ya, itu kan dikatakan syahidna. Nah, syahidna di sini itu dikatakan sampai tadi bersumpah, sumpah ya Allah bahwa kami itu bersaksi memang Engkau Tuhan kami itu. Nah, artinya dulu itu berarti kan kita itu tahu siapa kita. Nah, sehingga artinya ya Allah melanjutkan gitu ya. Allah ingin mengatakan ya sudah kalau tadi gitu ya sudah bersaksi bahwa kalian itu adalah tadi gitu ya bahwa aku itu bersaksi bahwa aku itu adalah Tuhanmu, berarti kan kalian itu adalah hambaku. Nah, seolah-olah Allah itu ingin mengatakan kalau begitu turunlah ke bumi untuk membuktikan itu. Bisa nggak kita membuktikan ketika kemudian Allah lahirkan kita di dunia ini, kita bisa kemudian menemukan Allah lagi, gitu ya. Tadi gitu ya, bisa bersaksi lagi bahwa betul Allah itu adalah Tuhan kita. Itu. Nah, itu dengan cara apa? Allah kasih modal itu adalah dengan akal. Itu ya. Ya karena memang hari ini ketika di dunia Allah itu gak kelihatan. Gitu. Ya, nah sehingga disitulah ujiannya. Nah, tapi tadi manusia itu bisa menemukan Allahnya lagi, bisa menemukan siapa diri kita. Tadi yang sudah bersumpah bahwa kita ini adalah hambanya Allah, itu dengan tadi gitu ya, dengan kita menggunakan akal kita. Jadi dengan melihat kekuasaannya Allah gitu ya, yang sehingga akhirnya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, nah itu harusnya menjadikan kita itu tahu diri kita itu siapa, gitu ya. Nah, sehingga ketika Allah lahirkan kita di muka bumi ini, ya di dunia ini, maka kita termasuk kategori manusia yang mana nih, gitu ya. Nah, apakah jadi manusia jadi-jadian atau manusia sejati? Nah, manusia jadi-jadian itu yang tadi gitu, dia salah fokus terhadap tujuan hidupnya, sehingga dia tidak menggunakan akalnya, yang tidak tahu dirinya itu siapa, sehingga akhirnya ya dia merasa ya hidup gue ya terserah gue gitu. Iya gitu ya, sehingga ketika dia merasa bukan Allah sang pengaturnya gitu ya, dia nggak tahu siapa dirinya, sehingga akhirnya dia akan menjadi diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, itu hati-hati. Itu kalau kita itu tidak tahu diri kita siapa, sehingga kita tidak taat sama Allah, sehingga kita menyimpang dari aturan-aturan Allah, maka kalau kita itu tidak menghamba kepada Allah, maka kita akan menghamba kepada siapa? Kepada hawa nafsu, kepada hawa nafsunya kita. Gitu. Nah, itu jadi harus hati-hati ya. Nah, seharusnya tadi ketika manusia itu sudah menggunakan akalnya dengan benar, dengan baik, dia menemukan siapa Tuhannya, yaitu Allah, siapa dirinya hanyalah hambanya Allah, ya, maka dia akan fokus menjalani kehidupan dunia ini untuk menghamba kepada Allah. Gitu ya. Nah, itulah manusia yang sejati. Ya, tentu kita tahu ya, ya tadi Allah
juga berfirman ya dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Itu jadi apa sih tujuan Allah menciptakan manusia tadi ya ke dunia ini? Itu hanya satu tujuannya, untuk taat kepada Allah gitu. Ya, jadi disitulah ketika kita memahami siapa diri kita, ya kita akan bisa jadi manusia yang sejati gitu ya, bukan manusia yang jadi-jadian gitu. Nah, jadi kalau kemudian dikatakan apakah manusia itu bebas menjalani kehidupan di dunia ini? Justru enggak. Kalau manusia itu dibebaskan tanpa aturannya Allah, ya, dia tadi akan justru menjadi budaknya hawa nafsu. Dia akan sengsara hidupnya justru, gitu. Ya, kenapa? Karena dia itu seolah tidak hidup sebagaimana mestinya. Itu tidak menjadi manusia yang sebenarnya tadi ya, manusia yang sejati tadi. Nah, contohnya tadi ya, kenapa hewan itu tidak Allah berikan pilihan, sehingga hewan itu pasti hidupnya sesuai dengan fitrah, sesuai dengan habitatnya. Kayak misalkan ikan gitu ya, kita tahu bahwa hidupnya ikan itu harus di air. Ya ketika misalkan terserah dong, aku pengennya ikan itu hidup di darat. Ya gimana yang terjadi? Itu justru ketika hewan saja tidak hidup sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan fitrahnya, maka tentu saja ikan itu kan akan kelepek-kelepek ya, gitu ya, akan kehabisan nafas, gak bisa hidup dengan tenang, ya bisa mati bahkan ikannya kalau tidak hidup di air. Nah, apalagi kehidupan kita, kehidupan manusia yang begitu kompleks. Ya, kalau kita itu tidak taat kepada aturannya Allah, ya, maka sebetulnya ketika kita mengatakan wah bebas, freedom gitu ya, itu justru kesengsaraan kita. Itu kita menjadi budak hawa nafsu tadi. Karena keinginan manusia itu kebanyakan sudah pasti hawa nafsu gitu. Ya, nah sehingga apa sih sebetulnya yang menjadikan kita itu bisa bahagia, atau istilah-istilah sekarang dengan self love gitu ya. Sebetulnya self love kita yang sejatinya itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu self love yang benar. Maka itu akan menjadikan diri kita itu akan bahagia, itu sudah pasti. Karena tadi itu janji Allah, Allah meminta kepada manusia itu cuma satu, yaitu taat. Gitu, sehingga ketaatan ketika kita itu tujuan hidup ya beribadah hanya untuk Allah, mencari ridho Allah, maka disitulah kebahagiaan kita, disitulah hidup kita itu pasti insya Allah akan tenang. Gitu, sebagaimana ikan hidup di air tadi, dia akan tenang. Gitu. Ya, karena ya sesuai dengan fungsi tadi ya alat pernafasannya, insang gitu ya. Ya yaitu hidupnya di air gitu. Dia nggak bisa gitu untuk hidup di darat. Itu. Maka ketika kita itu bermaksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, justru disitulah kehidupan kita yang akan sengsara. Gitu. Artinya kalau kita itu tidak mau diatur oleh aturannya Allah, tidak taat kepada aturan Allah, maka sebetulnya yang sudah pasti kita itu akan menyengsarakan diri kita, itu sudah pasti. Artinya apa? Kita menyakiti diri kita sendiri loh berarti. Artinya menzolimi diri kita, dan bahkan lebih parahnya lagi kita akan menzolimi orang lain. Itu. Karena ya tadi sebagaimana ikan yang tidak hidup di air gitu ya. Nah, begitulah hidup kita itu akan kacau balau. Gitu. Jadi bebas itu bukan kebahagiaan ya sebagaimana yang dieluk-elukan oleh orang-orang barat gitu. Nah itu mereka katakan bahwa happiness itu adalah freedom, itu salah besar gitu. Ya, kita bisa lihat ya kemarin mungkin apa kita dikagetkan dengan file Epstein gitu ya. Ya itulah gambaran mereka gitu ya tentang kehidupan yang bebas gitu. Itu kan jelas ya sangat menzolimi orang lain gitu. Nah itulah manusia ketika dikatakan bebas tadi, manusia itu cenderungnya sudah pasti hawa nafsu. Makanya Allah itu tujuan manusia hidup di dunia ini untuk taat
gitu. Maka Allah berikan kan aturan-aturannya, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya, Allah memberikan luar biasa diskonan pahala ibaratnya, ya, pahala di sini tentu adalah rahmatnya Allah. Nah, maka rugi besar manusia itu ketika dalam Ramadan, ya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang artinya, ya, dia melewatkan begitu saja kesempatan bulan suci Ramadan ini dengan sia-sia, gitu ya, nauzubillah. Nah, itu. Nah, sehingga ini tuh sebetulnya Allah itu Maha Rahmat, Maha Rahim, ya, gitu. Makanya artinya tadi gitu bahwa akal ini harusnya memandu kita gunakan akal itu untuk tadi menjadi tahu diri kita itu siapa, gitu. Sehingga yang namanya keyakinan itu ya tidak dilihat dia dari keluarga mana dia itu. Mau muslim kayak terlahir muslim atau terlahir bukan muslim gitu ya. Nah, dia harus mencari gitu ya dengan akalnya tadi ya siapa dirinya itu. Gitu. Makanya tadi ya keyakinan itu tidak bermodalkan keturunan, tapi keyakinan itu bermodalkan bagaimana pemikiran kita gitu ya. Bagaimana cara kita berpikir. Itu. Nah, ini juga bagaimana ketika di dalam kehidupan ini betapa ternyata Allah itu ya sangat rahmat, sangat Rahman, sangat Rahim, ya. Allah berikan kasih sayangnya kepada siapapun sebetulnya, apalagi orang yang taat gitu ya. Allah akan lebih sayang lagi. Nah, maka ketika manusia itu bermaksiat kepada Allah, justru menghambat tadi kepada hawa nafsunya, nah, maka kemaksiatan itu sudah pasti ada efek sebetulnya. Ya, apakah efek itu akan dirasa jangkanya pendek atau jangka panjang atau jangka panjang sekali. Nah, kalau jangka pendek, nah ini orang-orang yang sebetulnya beruntung gitu. Ketika ya namanya manusia ya bisa berbuat kesalahan, ya tempatnya kesalahan memang manusia itu tidak ada manusia yang sempurna selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ketika bermaksiat itu sudah pasti jangka pendek tadi ya. Maka ketika manusia itu diperbudak oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya, nah maka itu kan ada kesengsaraan. Nah, kesengsaraan itu sebetulnya adalah efek gitu dari kemaksiatan. Supaya apa? Ada efeknya ini supaya Allah tuh pengen kita itu kembali loh sama Allah. Kita tuh tahu loh siapa diri kita sebenarnya gitu. Nah, kalau jangka pendek ini kayak misalkan ya kita mungkin biasanya melakukan kesalahan biasanya itu karena kita belum tahu ya, karena ya kebodohan kita, mungkin ilmu kita yang belum mendalam gitu. Sehingga mungkin ada orang yang luar biasa baik hatinya, kemudian amar ma'ruf gitu ya, mengingatkan kita, menasehati kita, ya meskipun rasa-rasanya dinasehati itu memang gak enak, tapi ternyata itu adalah menyelamatkan kita loh. Itu adalah bisa jadi nasihat itu datang karena efek maksiat yang sudah kita lakukan gitu. Nah, ini jangka pendek gitu. Ya, sehingga dia kembali kepada Allah. Atau mungkin ada journey gitu ya, perjalanan hidup orang itu yang harus berliku-liku gitu ya, jangkanya panjang, harus mungkin puluhan tahun dulu sehingga akhirnya dia baru ngeh gitu, baru tahu oh iya ya harusnya aku tuh taat saja kepada Allah kemana saja selama ini gitu ya. Nah, tentu memang setiap orang itu punya journey-nya masing-masing ya, punya perjalanan hidupnya masing-masing gitu. Ya kayak contohnya dulu juga teteh ya kalau belum dulu gitu ya sebelum hijrah ibaratnya belum paham Islam, itu menjalani hidup ya hanya untuk mencari validasinya manusia gitu ya, sangat ambisius, sekedar mencari dunia gitu ibaratnya. Nah, sehingga ya tadi gitu ya, ketika kemudian ada efek-efek kemaksiatan itu dirasakan, nah sehingga itu menjadi ya akhirnya kita mau berpikir gitu. Nah, atau kalau memang efek itu tidak dia rasakan di dunia, maka nauzubillahi min dzalik, efek itu akan dirasakan nanti di akhirat kelak
Nauzubillah. Jangka panjang sekali. Nah, kalau efek itu baru dia itu baru sadar siapa dirinya ketika nanti di akhirat kelak, wah itu sih nyesel juga sudah sia-sia kan gitu ya. Nyesel juga nggak bisa diubah gitu. Ya, maka kesempatan kita itu adalah ketika kita masih diberikan Allah waktu di dunia. Apalagi ketika bulan suci Ramadan ini ya. Ini tuh Allah berikan kesempatan apa ya, luar biasa sebetulnya ketika di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita sia-siakan gitu kesempatan yang sudah Allah berikan gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator, silahkan. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Ufi yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan oleh karena itu, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa poin yang telah saya dapatkan dari apa yang telah Teh Ulfi sampaikan tadi. Nah, tadi kan Kak Ulfi menyebutkan ada Quran Surat Al-A'raf ayat 179 dan juga ayat 172. Nah, di ayat 179 ini, itu menerangkan bahwasannya imunitas itu bukanlah hanya sekedar fisik, tapi juga bagaimana kita ini bisa menggunakan potensi diri kita yang Allah beri dari Allah tersebut. Lalu juga lalai terjadi ketika indera dan juga hati tidak dipakai untuk mendekat kepada Allah SWT. Dan untuk di surat Al-A'raf ayat 172 sendiri, setiap manusia itu membawa fitrah tauhidnya dalam diri kita sudah ada perjanjian dengan Allah. Dan pertanyaan dari webinar kan who am I yang dijawab dengan aku adalah hamba Allah gitu, dan aku bukan sekadar nama, jabatan dan juga status sosial. Aku adalah hamba Allah yang sudah berjanji untuk mengakuinya sebagai Tuhan, dan iman itu perlu di-booster dengan yang namanya tadabbur Al-Quran, muhasabah diri, menjaga lingkungan pertemanan, dan juga memperbanyak zikir dan doa. Masya Allah, luar biasa banget nih apa yang telah disampaikan oleh Kak Ulfi. Nah, bagi teman-teman semua yang catatannya ada yang kurang ataupun ada yang masih terlewatkan, boleh nanti di sesi tanya jawab langsung aja tanyakan kembali kepada Teh Ulfi jika teman-teman masih ada yang dirasa mengganjal dan ingin ditanyakan kepada Teh Ulfi. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang ini juga merupakan sesi tunggu-tunggu teman-teman semua. Dipersilahkan bagi teman-teman MG yang ingin bertanya, boleh raise hand atau juga untuk memberikan pertanyaan melalui kolom chat agar nantinya bisa saya selaku moderator untuk bacakan untuk teman-teman semua dan disampaikan ke Teh Olvi. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman. Oke, mungkin belum ada yang terpikirkan untuk bertanya, atau mungkin juga ada yang masih ngetik nih, Kak. Maka untuk sebelum itu, dari apa yang telah disampaikan oleh Ulfi, Nela sendiri mau bertanya nih, Kak. Dari apa yang telah Ulfi sampaikan, di era sekarang ini kan banyak banget ya, Kak, distraksi itu, baik itu sama media sosial, lalu juga overthinking yang kadang tuh berlebihan banget sebagai umat manusia, dan juga ada yang namanya ambisi dunia. Siapa sih seorang manusia yang tidak ada yang namanya untuk masa puas terhadap suatu hal. Nah, untuk itu aku mau bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak cara kita untuk menjaga fitrah tauhid kita tuh agar tetap kuat dan juga bisa menjalankan ibadah kita juga dengan seimbang, dunia juga dengan seimbang. Menurut Elvi itu bagaimana nih Kak? Ya, Masya Allah ya pertanyaannya luar biasa nih. Betul ya, memang kita hari ini itu godaannya tuh luar biasa gitu ya, karena sistem kehidupan kita hari ini tuh tidak mensupport memang gitu ya untuk taat kan gitu. Bahkan ya sistem hari ini tuh lebih kepada sekulerisme ya yang justru memisahkan agama dari kehidupan kita gitu. Sehingga apa ya kita tuh harus benar-benar struggle banget, kuat banget itu harus strong banget itu untuk menjaga tadi ya keimanan kita. Itu betul ya apa kalau tadi Kak Naila sampaikan apalagi distraksi hari ini gitu. Itu bukan lagi apa lewat mungkin
pertemanan aja ya gitu, tapi sangat dekat gitu dengan diri kita itu setan gepeng ini gitu ya, atau sosial media gitu ya kita katakan, nah itu kan banyak banget ya mendistraksi kita gitu. Pada fakta-faktanya mungkin teman-teman juga udah tahu banget lah. Gitu, atau, yang katanya Gen Z, sering banget untuk jadinya burnout gitu ya, membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Ya bahkan membandingkan dirinya, kita dengan orang lain itu luas banget nih hari ini, karena kita bisa lihat, sosial media gitu ya, atau sosmednya seseorang itu, orang mana aja gitu ya, bahkan orang ya di dunia gitu ya, kita bisa lihat kan gitu, profilnya itu di sosmed. Nah, karena kalau dulu sebelum ada sosmed itu paling banter-banter membandingkan diri itu ya sama, apa ya, orang-orang sekitar aja gitu ya, sama anak tetangga misalnya yang selalu dibandingkan oleh ibu kita gitu ya, gitu. Nah, tapi dengan ada era digital hari ini itu wah luar biasa ya, apa, ujiannya atau godaannya. Nah, jadi, memang tadi terkait dengan juga gimana supaya kita nggak overthinking gitu ya, atau merasa insecure, ya itu, kita harus jadikan sebagaimana Islam itu adalah solusi hidup kita, itu kuncinya, gitu. Sehingga supaya gimana kita tahu Islam itu menjadi solusi hidup kita, berarti kan kitanya juga harus banyak belajar tentang Islamnya, ya kan, gitu. Gimana ceritanya kita bisa tahu solusi hidup kita dari Islam, tapi kalau kita nggak cari tahu, gitu. Nah, sehingga memang, belajar Islam itu menjadi sebuah kebutuhan harusnya bagi kita, gitu ya. Jadi bukan lagi, itu urusannya ustadz, ulama, enggak gitu. Justru belajar Islam itu menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita butuh solusi kan dalam kehidupan ini, gitu. Karena kehidupan kita ini ya penuh dengan ujian, gitu ya. Nah, makanya insya Allah pembahasan tentang keimanan ini kan, ke depannya kita akan coba rutinkan gitu ya, karena kalau dipreteli gitu ya pembahasan keimanan tuh detail gitu ya dan banyak banget gitu. Ya mungkin nanti, next-nya ya pertanyaannya, Kak Naila gitu ya, itu bisa kita bahas ya di, pembahasan-pembahasan selanjutnya nih gitu. Ya jadi, intinya tadi justru dengan kita harus banyak belajar, apa, tentang Islam itu sendiri supaya kita ternyata tahu bahwa, oh Islam itu memang menjawab persoalan-persoalan kehidupan kita, gitu. Karena ketika kita itu banyak bingungnya, ya ketika menjalani kehidupan, itu sebetulnya yang menjadi persoalan bukan pada ujiannya, tapi bagaimana kita bisa merespon, bagaimana kita bisa menjawab persoalan itu. Nah, dan menjawab persoalan itu hubungannya dengan pengetahuan. Arti di sini itu adalah dengan keilmuan tadi gitu ya, dengan informasi yang kita punya gitu. Ya, maka insya Allah semakin dalam gitu ya. Artinya caranya tuh gimana sih tutorialnya? Itu dengan yang pertama kita harus perbanyak berarti kan ilmunya secara kuantitasnya ya. Gitu dengan kayak gini gitu ya, mengkaji Islam itu akan menambah kuantitas, pengetahuan atau informasi kita tentang Islam. Nah, kemudian setelah itu tentu saja itu tidak hanya sekedar, pada hal-hal informasi saja gitu ya, tapi kita harus amalkan. Nah, itu memang yang paling berat ya mengamalkan itu. Tapi ya kita harus berusaha untuk gimana caranya ilmu yang kita punya itu harus diamalkan, gitu. Mungkin itu, Kak Naila. Masya Allah, syukron Kak atas jawabannya yang bikin tenang banget nih Kak. Oke teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan teman-teman. Mungkin saya hitung dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya nih Kak Lutfi, kemudian kita lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu closing statement dari pemateri ini. Dan ini juga yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nela sendiri ketika mendengarkan materi yang tadi disampaikan oleh Kak Lutfi. Kepada Kak Lutfi, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya,
Baik, nah jadi pembahasan kita hari ini yaitu kan tentang who am I, gitu ya. Kita harus tahu siapa diri kita dan tentunya kita ini adalah hambanya Allah yang kita harusnya menghamba saja gitu ya kepada Allah. Dengan itu menjadi kebahagiaan kita gitu. Jadi tidak ada bahagianya kita selain kita itu sebagai hambanya Allah, yaitu artinya mencari ridhonya Allah saja. Itu kalau kita mau hidup kita tenang, bukan sekadar senang ya, karena kesenangan itu sesaat, tapi ketenangan itu selamanya gitu. Nah, maka teruslah mencari jati diri kita sebetulnya siapa gitu ya, yaitu sebagai hamba Allah yang kita harus terus gitu ya cari tahu bagaimana Islam itu menjadi solusi di dalam ujian-ujian kehidupan kita. Mungkin itu saja, mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran ya Kak atas closing statement-nya yang amat bermakna bagi kita semua dan semoga bisa kita terapkan dalam kita sehari-hari. Amin. Nah, selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dari kami menyerahkan sertifikat kepada Teh Olvi. Semoga sertifikat ini dapat menjadi kenang-kenangan dari kami, dari tim MG, dan semoga menjadi keberkahan dan juga kebaikan untuk Kak Olvi. Oke, untuk penyerahan sertifikat, maka akan ada dokumentasi dimulai hitungan dari 3, 2, 1. Gue Kak, gaya MG. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih Kak atas Sama-sama. yang sudah diluangkan untuk kami. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk join saluran WhatsApp magazine.id, follow dan tag Instagram magazine.id. Dan bagi teman-teman semua yang telah membuat catatan dan ingin posting di Instagram, boleh banget nih dibuat snapgram dan tak lupa juga untuk follow dan tag Instagram magazine.id dan juga tag materi kita pada malam hari ini Teteh Alfi. Dan juga jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe YouTube magazine.id karena teman-teman juga bisa mengikuti kembali kajian untuk saya langsungnya yang telah diposting oleh tim MG agar tidak ketinggalan juga kajian-kajian berikutnya nih dan juga informasi-informasi selanjutnya dari MG. Baik, untuk selanjutnya adalah penutup dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kajian Ramadan pada hari ini telah selesai dengan materi yang Masya Allah luar biasa. Dan marilah kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Naila selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sikap. Dan sesungguhnya kekurangan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan apa yang kita dapatkan ini dapat kita realisasikan di kehidupan kita dan mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu berikutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ovi, jika memang ada kegiatan lain dipersilahkan Kak untuk keluar. Terima kasih Kak Ovi. Ya, Waalaikumsalam.